Selamat pagi, saudaraku. Kekristenan abad pertama, murid-murid Yesus dan pengikut Yesus di awal abad pertama, mereka hidup di dalam penganiayaan yang sangat berat, saudaraku. Mereka mempertaruhkan nyawa, mereka melepaskan kenyamanan hidup, kebahagiaan hidup. Tujuannya satu, untuk demi mempercayai Yesus. Itu yang mereka bayar untuk bisa percaya kepada Yesus. Mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka bayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu seluruh kehidupan mereka. Mungkin dari lahir sampai mereka mati pun dalam penyiksaan itu. Bagi orang Kristen yang memang benar-benar cinta Tuhan atau mencintai mengasihi Tuhan pada waktu itu, penderitaan bisa menjadi kesukaan yang boleh dikatakan di balik penderitaan itu mereka mengalami kemuliaan. Itu nggak make sense ya kalau sampai hari ini orang Kristen, wah beda jauh saudaraku. Tapi itulah yang terjadi di jemaat mula-mula. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 18, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak ada bandingannya. Tidak setara dengan kemuliaan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang menderita bersama Tuhan Yesus atau menderita bagi Tuhan. Orang Kristen bisa menikmati penderitaan sebagai berkat, sebagai jalan untuk memperoleh kemuliaan. Jadi mereka tidak menolak, bahkan seakan-akan mereka sengaja menantang. Sebab memang tidak ada choice lagi, pilihan lagi. Karena memang mengikut Tuhan Yesus itu menderita, pikul salib, saudaraku. Itu yang dikatakan juga di dalam surat 2 Timotius 3 ayat 12 yang berkata begini, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi ini memang yang harus dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Dan yang paling membuat takjub adalah mereka tidak takut menghadapi keadaan-keadaan sulit itu. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Itu 2 Timotius 3:12 itu dikatakan begitu. Maka pertanyaannya bagi kita, penderitaan apa yang kita alami sebagai pengikut Kristus di zaman sekarang ini? Kalau mereka mengalami penderitaan aniaya fisik jemaat mula-mula, apa yang kita peroleh? Apa yang kita alami? Ini menjadi masalah bagi kita. Apakah kita tidak mengalami penderitaan? Pasti harus dialami penderitaan itu. Kalau mereka menghadapi aniaya fisik, kita menghadapi aniaya batin, aniaya jiwa. Ketika kita menolak kenikmatan hidup, ketika kita menolak hidup wajar seperti manusia hidup. Ketika kita menolak dosa dengan melukai daging kita, membunuh nafsu-nafsu kita. Kita lebih mementingkan kesucian di mata Allah. Itu menyakitkan, saudaraku. Tetapi kita harus melakukannya. Kesediaan menjadi orang yang tidak dihormati, kesediaan menjadi orang yang dihina, diinjak, dianggap tidak penting, dilecehkan, dibuang, disingkirkan, seakan-akan kita tidak ada, tidak masuk dalam perhitungan. Tapi kita tidak dendam. Tapi kita tidak membalas. Tapi kita tidak meronta, tetapi mengampuni. Terus mengulurkan tangan dan meminta maaf kepada orang yang seharusnya minta maaf sama kita. Tapi kita yang memberikan tangan kita untuk meminta maaf terlebih dahulu.
Tetapi kita harus memberi hati yang mengampuni terlebih dahulu, meskipun kita yang dilukai. Berat loh saudaraku. Kalau kita dilukai, kita balas dengan marah, dengan perkataan. Itu dunia ajarkan itu. Itu kita menikmati dosa namanya. Tapi kita mau belajar menikmati sikap kita yang meneladani pribadi Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus diludahi, ditelanjangi, ditempeleng, Yesus berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah sikap yang benar. Ketika kita punya kesempatan berbuat dosa, kita tolak, sakit daging kita. Tapi dengan cara ini kita memberi diri untuk mengikut Yesus, mengiring Yesus dengan benar. Kalau orang Kristen abad mula-mula mereka menderita secara fisik, secara badani. Tetapi kita menderita dalam jiwa dan batin kita. Karena kita mematikan daging itu. Dan itu indah. Karena semua ini mengerjakan kesempurnaan di dalam hidupmu dan hidupku, saudaraku. Mungkin sebagian kita bukan orang yang tidak bermoral, melainkan orang yang sangat bermoral, santun, baik. Bahkan jadi rohaniawan, jadi pendeta kayak saya. Tapi ada bagian-bagian hidup kita yang harus disalibkan. Jujur saudaraku, pasti ada. Yang itu tidak akan pernah kita ketahui kalau kita tidak intim dengan Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan. Menghayati kekudusan, kesucian Allah, maka Tuhan akan memberikan pencerahan kepada engkau dan saya. Betul saudaraku. Maka akhirnya kita baru mengerti betapa liciknya hati kita. Sombongnya kita. Yang itu terselubung selama ini. Dan ini sejujurnya yang kita lihat dalam kehidupan diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak bicara pendeta ya. Semua orang pengikut Kristus itu hamba Tuhan. Ada kesombongan, ada kebanggaan-kebanggaan yang kita simpan. Kalau dia dilukai atau dihina, reaksinya, mencak-mencak saudaraku, bisa marah-marah gak karu-karuan. Aduh saudaraku, kenapa ya kita masih jatuh bangun di situ? Bener gak? Kita sering frustasi, saya sering frustasi begitu saudaraku. Maka kita mau pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua. Yuk kita mau berjuang berprestasi di mata Allah yuk. Kita mau sempurna, kita mau menderita jiwa batin kita untuk senengin hati Bapa saja. Itulah penderitaan mengikut Yesus di dalam versi abad ini, di zaman ini. Memang itu yang harus kita pilih. Mematikan daging, mematikan segala keinginan, mematikan kepentingan diri, mematikan kesombongan, keangkuhan, kelicikan. Aduh, banyak dah saudaraku, kita ini manusia yang seharusnya tidak layak menerima keselamatan itu. Tapi karena baiknya Bapa dan Tuhan Yesus, kita diberi keselamatan. Maka kalau kita sudah diberi keselamatan itu, kita kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kita mau hidup berkenan. Setiap hari berkemas-kemas, siap kapanpun Tuhan panggil, kita sudah beres di hadapan Tuhan. Tapi kita jangan puas beres saja, harus berprestasi indah di mata Bapa. Dengan cara apa? Sayat daging kita. Aduh saudaraku, ini keindahan hidup. Ini rejeki paling tinggi dalam hidup kita ketika kita bisa melayani perasaan Bapa kita dan merajut senyuman Bapa kita. Pastor lebay, enggak lebay, ini standar. Kalau kita enggak masuk di titik itu, enggak bisa kita selamat saudaraku. Maka jangan anggap enteng ya. Melalui renungan pagi hari ini, ayo kita berubah yuk. Jadi manusia yang berani bayar harga untuk kesenangan Tuhan kita. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas ya. Tuhan memberkati. God bless you.